nih, Dul. Ya elah, lapar. Tadi juga udah makan. Kem, jangan banyak goyang, Kem. Turunan ini, Kem. Loh, itu yang bawa, Dul. Hurmas, salah, Horas. Boha, kabar amang inang, itu lae. Bingung toh? Itu artinya apa kabar? Gimana bahasa Batakku? Mumpung aku lagi ada di Bakara, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Lur. Kali ini aku lagi mengunjungi Istana Raja Sisingamangaraja, Lur. Dulu sempat terpampang di uang receh Rp1.000 loh, Lur. Udah pada lahir belum ya? Sisingamangaraja adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang melawan Belanda. Dulunya istananya ini adalah tempat tinggal Sisingamangaraja dengan luas kurang lebih 100 kali 100 meter persegi. Saking luasnya, terdapat 3 buah rumah yang berbeda-beda kegunaannya. Dan di sini pun tersemayam Sisingamangaraja 1 sampai dengan 11. Kalau yang ke-12 dimakamkan di Baligi. Ya, bengong. Yuk, kerja. Mau kemana lagi, Dul? Ayo udah jalan. Masih banyak lagi yang harus dilihat-lihat. Lapar nih, Dul. Ya elah, lapar. Tadi juga udah makan. Sekarang kan udah jam berapa? Makan dulu, Dul, makan. Belum siang nih. Nggak pakai jam. Belum panas maksudnya. Kem. Belum juga siang udah lapar aja. Yaudah yuk, kita cari pakai bentor sewaanku aja. Yaudah, yuk. Kita cari tempat makan dulu yuk. Bener ya? Iya. Oke. Kem, jangan banyak goyang, Kem. Turunan ini, Kem. Loh, itu yang bawa, Dul. Iya, ini turunan ini. Tuh, lihat tuh. Tuh, goyang terus tuh. Hati-hati, Dul, pelan-pelan, Dul. Ternyata bawa bentor ini tidak mudah loh, Lur. Tidak stabil. Lebih stabil bentor yang motornya berada di belakang. Dul, kita mau kemana ini? Dah, tadi katanya lapar. Ayo cari makan. Makan apa kita? Nila goreng aja yang murah. Ya, kalau nila goreng mah di Jawa juga banyak, Dul. Apa, gurame? Jangan dong, yang lain. Makan apa ya? Aha. Aku tahu, Kem. Yuk, ikut aja lah ya. Bener ya? Sebelum ke tempat makan, kita jalan-jalan dulu di Lembah Bakara ini, yo Kem. Dahulu, Lembah Bakara ini adalah pusat pemerintahan Kerajaan Batak pada dinasti Sisingamangaraja. Indah banget loh, karena terletak di kawasan Danau Toba. Udah puas jalan-jalannya? Sekarang kita langsung ke restonya aja yuk, Kem. Oh, Kem. Kita sudah sampai, Kem. Tuh, lihat tuh. Nih. Tuh tulisannya selamat datang Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tuh, lihat tuh. Sini kita makan. Coba mana? Tuh. Oh iya bener. Wah. Presiden aja makan di sini. Pasti enak toh. Iya. Yuk, Kem. Yuk makan. Istimewa toh pilihanku, gak tanggung-tanggung.
aku bawa ke tempat Pak Presiden makan di Lembah Bakara. Horas, Penasaran toh apa yang jadi menu andalan di sini? ada menu apa? Menu yang dimakan oleh Pak Presiden. Okas yang di sini ada namanya ayam sorlet. Ayam sorlet. Dul, ayam sorlet apaan tuh, Dul? Ayam sorlet apaan? Ayam sorlet itu ayam kampung Heeh. yang dimasak seperti masakan orang zaman dahulu. Lur, ayam sorlet itu ternyata ayam kampung yang dimasak ala tempo dulu. Zaman opung-opung dulu ya. Jadi pakai bumbu-bumbu yang ada di sekitar tok. Karena zaman dulu belum ada pasar. Gitu ya? Ini berarti kita panen dulu dong, Dul. Sudah siap belum? Kalau enggak, tak bantuin nangkep ayamnya. Oh ya. Ya. Tutup ya, Inang. Ya, ya. Kandang mana kandang? Oh, kandang agak jauh sedikit. Oh, di sana. Ya. Ayo, ayo. Ayam sorlet. Inilah menu yang dihidangkan waktu Pak Presiden mampir ke sini. Aku pesen itu aja deh. Dul, kandangnya di mana, Dul? Katanya sih di sini. Pinggir jalan. Tapi ayam sorlet ini dimasak mendadak. Nggak siap saji gitu lur. Oh iya, Kem. Ini, Kem. Ayamnya banyak, Kem. Oh iya tuh, Dul. Kelihatan tuh, Dul. Ayo masuk, Dul. Nggak apa-apa. Kita tangkap ayamnya dulu yuk. Kem, mau ayam yang besar apa yang kecil? Sedang aja, Dul. Biar nggak keras dagingnya. Oh, yang muda yang agak kecilan aja kita tangkap 2. Ya, boleh. Yuk, Yuk. aku 1, Campersnya 1. Oke. Dapat, Dul. Dapat 1. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung. Selain sesuai tema, ayam kampung memiliki rasa gurih yang lebih unggul dibandingkan ayam ras. Hebat kamu, Dul. Sekali itu. Unggul gitu loh. Nek mau cuman Dul, ayamnya lepas, Dul. Umurnya juga yang sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas. Lur, nih ayamnya di dalam banyak, tapi aku tangkap 2 aja yang muda-muda. Jadi sekali makan habis, enggak kekenyangan. Campersnya juga 1 nih. Campers mau nikmati ayam betina. Setelah dipotong dan dibersihkan bulunya, kita bersihkan juga bagian jeroannya. Kita cuci sampai bersih supaya lebih higienis. Ya, bersih dulu ya. Iya toh. Dul, mau kemana, Dul? Dibakar dulu tuh, biar kering. Lah yo lo lambat toh. Piye toh? Jadi camper gundul tuh harus sigap. Ini proses selanjutnya lur. Setelah dibersihkan, maka ayam akan langsung dibakar. Bakar sampai setengah mateng. Selain memberikan aroma asap, membakar ayam juga dapat menghilangkan bulu-bulu kecil yang masih terdapat pada badan ayam. Dul, udah siap ayamnya? Bentar Bu, ini baru saya hangatin. Dipanggang dulu. Tadi kan habis tak mandiin toh, habis tak blek-blek, tak cuci, kedinginan, tak panggang dulu. Oh, ini. Dul, tunggu di sana aja, Dul. Ya gimana toh? Aku pengen lihat bumbunya ya apa aja toh. Nanti biar ibu aja lah yang siapkan. Dul, tunggu aja lah di sana. Oh gitu ya? Ya. Ya ya. Tahu aja Inang, mau aku contek resepnya. Minta ini ayamnya jangan dipotong-potong ya. Biar utuh aja. Ya. Jadi biar nikmatinya jos gandos. Udah, tinggal Ibu ya. Yo, Ken, makasih ya, Dul. ya. Ken, gagal dapetin bumbunya, Ken. Ketika hampir setengah mateng,
beri bumbu rempah. Jadi aromanya akan semakin kuat. Yang banyak inang bumbunya supaya makin meresap. Jika dilihat sekilas, bumbu rempahnya sama aja yo. Setelah setengah matang, Inang langsung menyiapkan bahan untuk dimasak. Haluskan semua bumbu, lalu tumis. Ketika tumisan sudah wangi, kasih air secukupnya dan masukkan ayam yang sudah dibakar sebelumnya. Ini dia lur, ayam solet bakar dan ayam solet biasa khas bakarannya sudah jadi. Wah, menggugah selera banget yo. Ayo, langsung kita makan aja yuk lur. Mumpung Kem lagi istirahat. Weh, makan sendirian, aku nggak diajak. Kem, kerja dulu. Kamu ngambil gambar aku makan dulu. Aku lapar, Dul. Ya, kerja dulu lah, nomor 1 kerja. Udah. Dalam bahasa Batak, solet itu artinya lebih dari wena atau rasanya menantang. Emang cocok banget di nama itu. Pakai nasi panas dan sambal kecombrang. Nikmat kali lur. Mantap. Ayam kampungnya tidak alot, bumbu rempah sangat terasa. Apalagi andaliman dan serai dominan pada rasanya. Aku ikut makan ya. Pasang tripod dulu, biar gambarku muka gantengku tetap ada. Oke. Pasang tripod, pasang tripod. Ayo Kem, lama. Iya, tunggu sebentar. Yuk makan. Mau yang mana? Yang manggang? Resep ayam solet ini merupakan resep turun-temurun. Dari buyut, langsung resep ini diturunkan. Pokoknya, bumbu-bumbu yang digunakan itu adalah bumbu yang berada di kebun. Lur, ternyata ayam solet ini memang istimewa lur. Jadi, walaupun cuma bumbu sederhana, bumbu-bumbu kampung, tapi penggemarnya nih, bukan masyarakat biasa. Bahkan sampai presiden kita sekarang ini itu pernah makan di sini juga, membuktikan nikmatnya, lezatnya ayam solet buatan Inang ini. Ayo, ada ide lagi nggak? Aku harus kemana? Makanan mana yang harus aku cobain? Yang legendaris dan viral pokoknya. Kem, Apa? udah cukup, gambarnya udah banyak tuh. Tanggung. Udah matiin aja dulu, Wes. nanti nambah lagi. Iya, iya, iya. Kerja makan mulu. Pulesnya tidurku hari ini. Peregangan dulu ah. Aduh. Baru bangun Kak, ada apa? Cari kerang, Kak. Ntar sore aja lah Kak. Sekarang aja. Emang kenapa sekarang? Pas lagi surut. Oh lagi surut sekarang? Iya. Oh, iyalah kalau gitu dah. Jadi sekalian. Udah ya. Wah, bener aja lur. Pantai sudah mulai surut pagi ini. Mama-mama sudah mulai berkumpul untuk mencari kerang. Kali ini aku sedang berada di Desa Kuala Lama, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, lur. Untung aja aku gak telat bangun, lur.
Kalau telat dikit aja, kerangnya pasti sudah dihabisin sama mamak-mamak di sini. Di pantai Sri Mersing ini terdapat beberapa macam jenis kerang. Kalau yang di pinggir, ibu-ibu ini banyak yang dapat kerang tahu. Itu loh, yang cangkang kerangnya berwarna putih. Tapi kalau di sini kurang seru lur. Nah, gimana kalau kita ke tengah aja? Tuh lihat, banyak ibu-ibu yang berendam sambil cari kerang. Kelihatannya sih di tengah lebih banyak kerangnya. Yang penting aman lur. Nah, kalau di sini dapatnya kerang-kerang bulu lur. Jika dilihat sekilas, kerang bulu mirip dengan kerang darah ya. Bentuk cangkangnya mirip banget. Yang jadi pembeda adalah bulu-bulu hitam kecil pada cangkangnya. Kerang bulu biasanya mendiami laut dangkal dengan dasar lumpur. Untuk menangkapnya, ya diraba-raba seperti ini lur. Karena ukurannya cukup besar, jadi lebih mudah untuk menerkanya. Tapi yang amsyong, kalau tidak ada isinya alias kosong, cuma cangkang tok. Mama-mama ini agak berjauhan mencarinya, biar gak rebutan lur. Repot kan nanti kalau berebut. Tapi kalau sudah rezeki, memang gak akan kemana ya lur. Selain untuk dikonsumsi secara pribadi, kerang bulu yang didapat ini juga biasanya dijual di pinggir jalan maupun di pasar. Wah, kayaknya udah cukup iki lur. Ya udah Bu, aku duluan ke daratannya yo. Ini baru namanya kerjasama yang apik lur. Kak Firsa dan Kak Rahel udah mempersiapkan bahan dan bumbu yang mau dimasak. Kata Kak Firsa, kali ini kita mau masak kebab kerang bulu lur. Kalau dilihat nih, Kak Firsa sudah mulai mengiris bumbu-bumbu. Ada bawang putih yang digeprek lalu diiris halus. Untuk mendapatkan sensasi pedas, tambahkan cabai rawit. Kak, aku pesen yang pedas yo. Setelah itu, ada daun bawang yang dipotong-potong. Sedangkan Kak Rahel memarut wortel si tinggi vitamin A dan juga bengkoang. Yang jelas lur, ini bengkoang bukan buat maskeran lo yo. Ini nanti buat isian kebabnya. Kak Firsa, Ya, nih kerangnya udah dapat banyak banget nih. wih hebat banget kamu. Tolong sekalian bersihin dong, ambil dagingnya. Oh, direbus sekalian? Iya, Oh iya ya. oke makasih ya. Semuanya ini? Iya. Oh ya. Kalau urusan bersih membersihkan, aku jagonya. Gundul gitu loh. Kerang yang kubawa tadi kan sudah kubersihkan. Sekarang langsung kurebus untuk membuka cangkangnya. Kasih airnya dikit aja yo. Soalnya nanti saat direbus, kerang juga akan mengeluarkan air. Untuk mempermudah membuka cangkang kerang, aku punya tips nih lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngerebus kerang darah supaya dia cepat terbuka. Nah, caranya nih dalam rebusan kerang darah kita kasih cabai supaya kerang ini kepedesan dan dia cepat sekali buka. Boleh dicoba. Kandungan kapsaisin pada cabai memberi isyarat pada indera perasa menjadi panas. Bukan panas terbakar yo, tapi terbakar dalam rasa. Merebusnya gak lama kok lur, kira-kira 10 menit sampai cangkang kerang sudah mulai terbuka. Nah, kalau sudah terbuka begini, tinggal ambil dagingnya. Saat masih hidup, kerang berwarna kemerahan, tapi sudah matang, warnanya berubah menjadi oranye. Tak icip dulu ah. Wah,
Rasanya ada manis-manisnya. Enak banget kalau masih segar. Rata-rata kerang bulu memiliki panjang 4 cm dengan lebar 3 cm. Pertumbuhannya tergantung pada tempat ia tinggal. Apakah tersedia cukup makanan atau tidak. Kalau di sini lumayan besar-besar juga yo. Gundul bahannya yang mau ditumis. Oh ya ya. Kak, bantuan sekalian Kak? Aku bantuin ya. Biar cepat. Nah, kebetulan nih Kak, perutku meronta-ronta gara-gara nyobain kerang minta lebih banyak. Tugas Kak Firsa, daging kerang yang lumayan besar dipotong jadi 2 aja yo, supaya nanti saat makannya lebih mudah. Kandungan protein pada daging kerang ini cukup tinggi loh Lur, hampir mencapai 13%. Selain itu juga kandungan asam aminonya cukup tinggi di kerang bulu ini. Udah Kak, 3 aja Kak, biar aku yang lanjutin. Oh ya kalau gitu. Ini ya, minta tolong ini dibawa sekalian aja. Terima kasih ya, Ya. Ndul. Setelah dipisahkan dari cangkangnya, cuci lagi daging kerangnya agar lebih bersih dari pasir yang menempel. Sekarang siap untuk ditumis. Panasin minyaknya dulu. Yang pertama ditumis bawang putih yo. Kalau sudah wangi, barulah cabai rawit ditumis bersamaan. Setelah itu, masukkan daging kerang. Tumis bentar aja. Yang penting ada aroma goreng di daging kerangnya. Tambahkan sedikit kaldu jamur supaya rasanya lebih mantul. Yang terakhir, masukkan wortel dan bengkoang yang sudah diparut. Tambah garam deh. Koyoke kurang asin dikit. Terakhir, tinggal masukkan daun bawang deh biar makin jos. Loh, isiannya sudah mau jadi nih. Hampir lupa, kulit kebabnya malah belum dibikin. Untuk membuat kulit kebabnya, kita serahkan ke Kak Rahel yo. Bahannya sederhana kok Lur. Hanya tepung terigu, ditambahkan garam, minyak, dan air panas. Udah deh, tinggal diadon. Adon sampai kalis, alias tidak lengket lagi. Ambil kira-kira sesuai ukuran kulit kebab, lalu dipipihkan dengan cara digiling. Jangan terlalu tipis seperti kulit martabak yo. Taburi tepung di bagian atasnya supaya tidak lengket saat digiling. Nah, sekarang tinggal kita matangkan saja kulit kebabnya. Untuk mematangkan kulit kebabnya tidak perlu pakai minyak yo. Cukup panaskan saja pada wajan, kulit kebab pun akan langsung mateng. Tapi perhatikan apinya, jangan terlalu besar, nanti malah gosong. Kulit kebab dibolak-balik aja yo, supaya tidak gosong salah satu sisinya. Isian kebab sudah mateng, kulit kebab pun sudah jadi. Sekarang saatnya kita tata yo. Taruh isian tumisan kebab di tengah supaya ada sensasi asam-asamnya. Pakai saus Bangkok Thailand yo. Tinggal dilipat deh. Dan ini dia hasilnya. Kebab kerang bulu ala sedang dagai. Wih, menarik kali yo Lur. Wah, diem-diem baik. Udah jadi, aku nggak dikabar-kabarin. Ini belum selesai semuanya. Udah. Udah keburu lapar aku. Wah, kalian mah enak tuh tadi nggak basah-basahan. Aku tadi ke laut basah-basahan, jadi cepat lapar aku. Ayo, udah, itu tinggal aja, tinggal jauh-jauh.
Mari makan lur. Rasanya mantep banget iki. Gurih, asin, pedas, dan manis dari bengkoangnya terasa banget. Gak ngira aku bisa seenak ini jadinya. Jangan pernah berhenti berinovasi yo lur, supaya gak bosan kerang dimasak itu aja. Selamat mencoba. Setiap mengunjungi daerah di pelosok Nusantara, aku selalu menemui berbagai jenis tumbuhan yang menjadi bahan makanan selain beras. Begitupun saat aku mengunjungi desa Janji Martahan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di desa yang terletak di tepi Danau Toba ini, ubi ungu menjadi salah satu tanaman yang mulai dibudidayakan sejak beberapa tahun silam. Bersama Mamak Buru Pasaribu, kami memanen ubi ungu yang sudah ditanam sejak 4 bulan yang lalu. Sudah hampir 6 bulan daerah Samosir dilanda musim kemarau. Akibatnya, curah hujan yang rendah membuat pertumbuhan ubi menjadi tidak maksimal. Ubi ungu, atau juga yang biasa disebut ubi rambat, merupakan jenis umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat. Jenis ubi ungu lebih banyak disukai karena rasanya yang lebih manis dan teksturnya lebih lembut. Semua ubi ungu ini akan kami olah menjadi makanan yang penuh inovasi. Pao-pao atau bakpao, dan kue kukus ubi ungu. Pada jenis umbi-umbian, biasanya setelah dipanen masih terdapat tanah yang menempel pada umbinya. Untuk itulah sebelum diolah ubi ungu dicuci terlebih dahulu. Cukup digosok-gosok sedikit, tanah yang menempel pada ubi ungu langsung hilang. Selain untuk menghilangkan kotoran, ini juga untuk menyortir kalau ada ubi ungu yang rusak. Desa Janji Martahan ini menjadi satu dari ratusan desa yang menggantungkan hidupnya dari Danau Toba. Danau vulkanik seluas 3.000 km persegi dan terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu ini banyak dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat bolu kukus dan pao-pao, ubi ungu dikukus terlebih dahulu. Ini untuk membuat tekstur ubi menjadi lebih lunak sehingga mudah dihaluskan untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Proses pematangan ubi melalui cara dikukus ini memanfaatkan uap yang dihasilkan dari air di dalam dandang yang akan membuat ubi matang secara perlahan. Untuk ubi, mengukus satu dandang besar atau seberat lebih kurang 7 kg ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dengan tetap menjaga kestabilan api. Kegiatan mengukus ini tidak akan merusak kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam tanaman umbi yang berasal dari kawasan Amerika Tengah. Zat flavonoid dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti kanker tetap terjaga karena pengukusan tidak menggunakan minyak. Ubi-ubi yang sudah dikukus akan menjadi sangat lunak, sehingga kulitnya menjadi mudah untuk dilepaskan. Untuk membersihkan kulitnya, cukup menggunakan ujung sendok. Tetapi, mengupas kulit ubi yang tipis harus hati-hati. Daging ubi yang lembek bisa ikut terkupas bersama kulitnya yang tipis. Ubi ungu yang sudah dikukus sebenarnya sudah bertekstur lunak, tetapi masih perlu untuk ditumbuk agar lebih lembek sehingga mudah dicampur dengan tepung. Lumpang yang aku gunakan untuk menghaluskan ubi ungu ini pun terbilang unik. Terbuat dari salah satu batu utuh yang diberi lubang di tengahnya sebagai lesung. Di beberapa tempat di desa Janji Martahan ini,
memang masih banyak dijumpai lumpang atau lesung peninggalan orang tua yang sudah berusia puluhan tahun. Bahan-bahan untuk membuat kue ini terbilang sederhana, berupa tepung, mentega putih, gula, garam, dan ragi, serta pengembang. Perbedaannya antara bolu kukus dan pao-pao hanya pada penggunaan telur. Jika bolu kukus menggunakan telur sebagai pengembang adonan, sedangkan pao-pao tidak membutuhkan telur, hanya ragi saja. Semua bahan bolu kukus dikocok untuk mencampurkan adonannya, sementara pao-pao hanya diuleni dengan tangan. Proses menguleni pao-pao terbilang cukup sulit, karena aku harus memastikan semua bahan tercampur rata. Selain itu, adonan yang tidak kalis membuat hasil akhir pao-pao tidak terlihat bagus. Semakin lama menguleni adonan pao-pao, akan semakin menghasilkan roti yang baik. Untuk membuat bolu kukus ubi ungu, gula dan putih telur menjadi bahan tambahan yang utama. Kedua bahan dikocok sampai mengembang dan berwarna putih. Nantinya, bahan ini akan ditambahkan dengan campuran ubi serta tepung sambil terus diaduk sampai merata. Air soda turut ditambahkan untuk membuat adonan menjadi lebih encer dan mengembang saat dikukus. Saat membuat adonan ini, kita harus memperhatikan tingkat kekentalan adonan. Jika terlalu kental, bolu akan sulit mengembang, sementara jika terlalu encer, maka bolu akan menjadi lembek. Dengan menggunakan cetakan kecil yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari aluminium, adonan dimasukkan ke dalam alas kertas agar saat matang mudah dikeluarkan dari cetakan. Adonan pao-pao yang sudah kalis selanjutnya dibentuk bulat-bulat kecil dan diisi dengan inti, campuran antara parutan kelapa dengan gula merah. Ukuran bulatan pao-pao disesuaikan dengan selera. Begitu pula dengan banyaknya inti yang dimasukkan mengikuti besarnya pao yang dibuat. Pao-pao yang sudah dibentuk ini selanjutnya didiamkan sekitar 1 jam. Ini dimaksudkan agar adonan pao yang sudah diberi ragi dapat mengembang sebelum dikukus. Uap dari air kukusan di dalam dandang akan membantu proses pematangan bolu kukus ubi ungu ini. Tutup kukusan pun sengaja ditutup kain serbet untuk menjaga agar uap yang dihasilkan dari air kukusan tidak jatuh ke dalam adonan kue, sehingga dapat dihasilkan kue yang matang dan tidak lembek terkena uap air kukusan. Jika sudah dirasa cukup mengembang, adonan pao-pao dapat segera dimasukkan ke dalam kukusan. Semua pao-pao ditata rapi dan diberi jarak antar kue. Ini untuk memberikan ruang pada pao-pao yang akan mengembang saat dimasak. Proses pengukusan hanya berlangsung sekitar 15 menit saja. Bolu kukus yang sudah jadi ditandai dengan kue yang mengembang sempurna serta tampak merekah. Rasa manis ubi ungu serta perpaduan gula merah serta bahan lainnya memberikan sensasi rasa yang unik pada pao-pao dan bolu kukus ini. Padi sudah menjadi bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tanah Sumatera hingga masyarakat Papua. Padi yang diolah menjadi beras, kemudian nasi, mampu menjadi bahan pemenuhan kebutuhan akan karbohidrat. Bahan pangan yang kaya akan vitamin berguna untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan jantung, serta menghindarkan kita dari penyakit beri-beri. Beras juga digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai macam panganan dan kue-kue.
serta merupakan komponen pembuat jamu dan paraf. Panen raya yang sedang berlangsung ini masuk ke dalam kawasan Desa Janji Maria, Kecamatan Porsea, Sumatera Utara. Di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan sabit untuk memotong tangkai padi. Bahkan di sebagian besar wilayah masih mempertahankan penggunaan ani-ani untuk memotong tangkai padi. Dalam 1 tahun, petani di desa ini mampu memanen padi sebanyak 2 kali. Padi yang sudah dipotong langsung digebuk untuk melepaskan bulir padi dari tangkainya. Alat yang aku pakai kali ini cukup sederhana. Hanya beberapa bilah bambu yang digabungkan dengan kayu di kedua sisinya dan ditempatkan pada selembar terpal sebagai tempat untuk menampung padi yang didapat. Tangkai padi yang sudah dipotong langsung digebuk atau dipukulkan pada bilah bambu. Hasilnya buliran padi langsung rontok dari tangkainya. Nantinya, padi-padi yang aku panen ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi akan dipakai sebagai bahan pembuatan tipa-tipa, yaitu olahan berupa emping padi khas masyarakat Batak Porsea. Tipa-tipa menjadi sebuah variasi cara mengolah padi. Tidak hanya dijadikan nasi, tetapi juga menjadi cemilan emping. Cara lain untuk menikmati padi. Bulir padi hasil panen biasanya langsung dijemur. Hal ini memang dilakukan pada padi baik untuk diolah menjadi beras ataupun seperti tipa-tipa yang akan kami buat nanti. Proses penjemuran dimaksudkan agar bulir padi mudah terlepas dari kulit arinya. Selain itu juga, padi yang dijemur akan menghasilkan tipa-tipa yang berwarna putih. Gundul, Ya, Bu. tolong ini rendamnya di belakang ya. Oh ya, Bu. Penjemuran akan menurunkan kadar air dalam padi dari 30% hingga menjadi 12% saja. Makin terik sinar matahari, maka penjemuran akan semakin cepat. Tetapi saat musim hujan, butuh waktu sekitar 3 hari untuk menjemur padi-padi ini. Untuk dapat diolah menjadi tipa-tipa, padi yang sudah dijemur kemudian direndam ke dalam bak plastik selama 2 hari. Mungkin terdengar sia-sia. Padi yang sudah kering, kenapa direndam kembali? Perendaman ini dimaksudkan agar padi menjadi lunak sehingga mudah untuk diolah. Pembuatan tipa-tipa tergolong sederhana. Dari proses perendaman, padi langsung dapat disangrai dan ditumbuk hingga langsung menghasilkan tipa-tipa yang siap dinikmati. Ada 3 macam alat yang digunakan untuk menyangrai padi yang sudah direndam. Kuali kecil digunakan untuk mengeringkan ulir padi akibat proses perendaman. Kendi tanah liat pertama digunakan sebagai wadah awal pemanasan biji padi. Sedangkan kendi kedua digunakan untuk mematangkan padi hingga mengembang. Kendi pertama mempunyai panas yang lebih rendah dari kendi kedua, karena api sengaja ditempatkan langsung di bawah kendi kedua. Agar tidak gosong, bulir padi terus diaduk dengan menggunakan kuas sederhana yang terbuat dari ijuk dan diberi gagang dari bilah bambu sederhana. Dul, biar saya yang gongsen. Kau tumbuk aja ini. Oh, ya Pak. Padi yang sudah masak ditandai dengan mengembangnya bulir serta menghasilkan bunyi yang diakibatkan keluarnya bulir beras dari kulitnya. Bulir padi yang sudah masak harus langsung dipindahkan ke dalam lesung dan ditumbuk dengan alu. Dalam keadaan panas, bulir padi akan lebih mudah ditumbuk karena saat masih panas, teksturnya masih lunak. Proses ini akan membuat bulir padi matang menjadi pipih dan memisahkan bulir padi yang masih menempel pada kulitnya. Pembuatannya pun harus dilakukan minimal 2 orang. 1 orang bertugas untuk memasak tipa-tipa dan 1 orang lainnya untuk menumbuk tipa-tipa yang sudah matang. Dul, udah Dul. Biar saya tampi. Oh ya Bu. Tolong parutin kelapa ya. Ya Bu.
Tipa-tipa yang masih panas dan baru selesai ditumbuk dapat langsung ditampi, sehingga sekam padi sisa penumbukan dapat terbuang. Tipa-tipa yang sudah bersih ini nanti akan dijual seminggu sekali ke pasar yang ada di Kecamatan Porsea, seharga Rp20.000 per 1 kaleng takaran. Setelah ditumbuk dan ditampi, tipa-tipa sudah dapat dinikmati langsung. Untuk memperkaya rasa, tipa-tipa diberi campuran berupa parutan kelapa dan irisan gula merah. Hasilnya, tipa-tipa berasa lebih gurih. Tipa-tipa sebenarnya adalah cemilan yang istimewa, yang berasal dari tanah Batak dan menjadi oleh-oleh hingga ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Di negara lain pun ada sejenis olahan seperti tipa-tipa yang berasal dari negara Inggris yang disebut rice flake. Semoga kenikmatan tipa-tipa ini tetap bisa dirasakan oleh masyarakat Batak dan Indonesia.